di situ saya tuh melihat orang-orang itu disuruh kerja, ada yang bawa air panas, ada yang bawa batu besar-besar banget, pokoknya macem-macem lah kayak gitu mas. Saya aja sampai takut banget, ya Allah kenapa saya ada di sini kayak. Jadi begini mas, awal mulanya saya berangkat ke Jakarta itu ya karena faktor keuangan. Jadi saya itu kan di kampung ya namanya juga orang yang nggak punya apa-apa ya kan. Jadi saya berinisiatif ingin bekerja di Jakarta. Terus saya itu diajak sama maklar yang biasa bawain orang-orang untuk bekerja di Jakarta, dijadikan pembantu kayak gitu kan mas. Terus saya akhirnya berangkat ke Jakarta. Sesudah di Jakarta saya itu dijemput sama bos besar. Saya juga nggak nyangka kalau saya itu mau kerja dengan orang yang sangat kaya raya kayak gitu kan. Terus akhirnya saya dijemput sama bos saya itu sama bapak sama ibu kayak gitu. Terus dibawa ke rumahnya. Sudah kayak gitu kan nyampe tuh di rumah. Terus rumahnya tuh masya Allah mas, besar banget, mewah banget kayak gitu kan. Kayak apa ya, pokoknya itu rumahnya tuh gede banget kayak gitu. Saya aja nggak pernah, ya namanya orang kampung kan nggak pernah lihat rumah sebesar itu ya kan. Jadi saya itu sampai hatinya tuh masya Allah, kayak gimana kalau seandainya saya itu punya rumah kayak gini kayak gitu kan. Terus akhirnya saya dibawa masuk ke rumah. Terus sudah di rumah itu saya dikenalin sama bos saya, dikenalin sama anak-anaknya, terus sama mbak-mbaknya yang di situ yang udah kerja di situ udah lama. Dan anak bos saya itu kan dua, yang cowok itu namanya Putra dan yang cewek itu namanya Dika. Itu anaknya ya. Terus kalau mbaknya yang udah lama kerja di situ tuh namanya Mbak Yanti sama Mbak Tri. Itu katanya udah lama di situ, udah kerja sampai udah hampir 1 tahun lah kerja di situ. Dan di dalam rumahnya tuh ya Allah, apa ya, tuh bener-bener megah banget kayak gitu kan, bener-bener mewah banget di dalamnya. Orang di luarnya aja udah mewah, apalagi di dalamnya kayak gitu kan. Sesudah itu saya diantarin ke kamar saya untuk istirahat. Katanya kan berhubung saya baru nyampe, kata bos udah kamu istirahat aja dulu kayak gitu kan. Jangan langsung kerja, biar badannya fresh dulu, badannya nggak capek kan, karena dari kampung harus istirahat dulu. Terus saya diantarin ke kamar sama Mbak Yanti, dan Mbak Yanti di situ bercerita sama saya, kamu kan mau kerja di sini, jadi saya ingetin ke kamu kalau kamu itu jangan sampai masuk ke kamar yang satunya lagi, itu kamar yang nggak bisa dimasukin orang-orang. Maksudnya nggak boleh ada orang yang masuk ke situ, termasuk saya dan Mbak Tri, terusan anak-anak juga nggak boleh masuk ke situ kayak gitu. Cuman bos aja yang masuk ke kamar itu kayak gitu mas. Terus sesudah itu saya kan nanya tuh ke Mbak Yanti, emangnya bos itu kerjanya apa kayak gitu kan. Terus kata Mbak Yanti itu, kalau bos yang kalau bapak itu udah punya showroom tuh banyak banget, udah punya showroom mobil, showroom motor kayak gitu kan.
Terus kalau ibu itu kerjanya itu udah jadi bos konveksi kayak gitu kan. Ya kalau terus saya kan, jadi semuanya itu setiap hari nggak di rumah kayak gitu kan, ke Mbak Yantinya nanya. Terus kata Mbak Yanti, iya setiap hari ya bos nggak pernah di rumah, dia kerja terus. Dan saya itu nggak nyangka mas, kalau saya itu mau dijadikan tumbal oleh bos saya. Karena saya kan namanya juga orang kampung ya, yang nggak tahu apa-apa. Dan saya digaji sama bos saya itu satu bulannya 1.500.000. Ya kalau zaman dulu kan 1.500.000 tuh banyak banget ya mas. Kalau mungkin sekarang kan ya uang 1.500.000 ya nggak banyak kayak gitu. Udah kayak gitu, setiap saya gajian saya kirimin ke kampung biar buat beli beras untuk ibu saya, untuk beli jajan, buat bayar hutang ibu saya kayak gitu kan. Saya itu merasa ada yang aneh kayak gitu kan. Pas malam Selasa Kliwon itu saya pas lagi tidur, saya capek gitu kan, saya istirahat sambil mainan HP. Terus pas jam 12 malam, pas malam Selasa Kliwon, saya itu bau kemenyan mas. Dan saya itu kok aneh sekali, masa di Jakarta kok ada bau-bau kemenyan kayak gitu kan. Sedangkan kemenyan itu kan adanya di desa-desa, kok bisa kayak gitu kan. Sesudah itu saya itu apa ya, ingin tahu lah ini tuh bau kemenyan dari mana, asalnya itu dari mana kayak gitu kan. Sudah itu saya ikutin tuh baunya, dan saya ikutin terus, ternyata mas tuh asal bau kemenyan itu dari kamar yang tidak pernah dimasukin orang kayak gitu kan. Loh kok Pak Bos kok bakar kemenyan buat apaan kayak gitu kan. Orang dari dulu aja saya nggak pernah lihat atau nggak pernah mencium bau-bau kemenyan. Kok ini malam Pak Bos bakar kemenyan itu buat apa ya kayak gitu kan pikiran saya mas. Setelah 2 hari tuh mas, saya kan istirahat lagi tuh, saya tidur. Terus pas jam 1 malam, dan tiba-tiba di kamar saya itu ada sosok yang sangat-sangat besar kayak gitu. Di tempat tidur saya itu ada sosok yang sangat besar, tinggi, terusan itu giginya bertaring, terus pokoknya ngeri banget gitu loh mas. Kan dulu kan ada film Mak Lampir, dan di situ kan ada yang namanya Grandong kayak gitu kan mas. Itu seperti itu, jadinya saya tuh gemetar, saya tuh takut. Dan alhamdulillahnya tuh meskipun saya bekerja di situ capek banget, tapi saya nggak pernah ninggalin sholat. Terus saya juga nggak pernah ninggalin ngaji. Dan setelah 2 minggu kemudian mas, itu anak bos saya yang pertama Mas Putra itu terjatuh dari motor, kecelakaan kayak gitu. Dan yang anehnya lagi mas Putra kan sakit belum lama tuh, baru 20 hari. Tapi yang anehnya tuh dia tuh nggak bisa jalan kayak gitu kan, nggak bisa jalan. Terus rambutnya itu rontok gitu loh mas. Yang bikin saya aneh, kenapa kok baru sakit 20 hari kok rambutnya udah pada rontok kayak gitu, sampai botak kayak gitu kan. Terus Mas Putra itu kejang-kejang sambil bilang kayak gini, Mbak tolong Mbak, saya nggak mau diajak orang itu, takut Mbak, tolongin kayak gitu. Sampai matanya itu putih, matanya Mas Putra itu putih, sampai ngelihatnya tuh ke atas kayak gitu. Mas Putranya itu meninggal kayak gitu. Apa mungkin Pak Bos itu punya pesugihan
Soalnya kan dulu kan saya pernah pernah lihat Pak Bos itu lagi bakar kemenyan, sama anehnya lagi kan kamar itu juga nggak boleh dimasukin sama siapapun, termasuk anaknya kayak gitu kan Mas. Udah kayak gitu saya pikirannya tuh, aduh jangan-jangan dulu saya pernah juga didatengin sama makhluk makhluk halus yang menyeramkan. Apa mungkin dulu saya mau dijadiin tumbal ya, kayak gitu kan pikiran saya. Terus mungkin saya nggak jadi anaknya yang dijadiin tumbal kayak gitu. Dan setelah Mas Putra 40 hari meninggal tuh, saya kan lagi tidur Mas, saya itu didatengin lagi sama sosok yang pernah ngedatengin saya dulu kayak gitu kan. Saya tuh ya Allah sampai gemetar, terus keringetan, sama ya Allah takut banget kayak gitu kan. Dia itu besar banget, dan saya itu udah baca-baca surat-surat, udah baca doa, pokoknya udah yang setahu saya, sebisa saya itu udah saya ucapin, udah saya doain, udah saya baca-bacain kayak gitu kan. Tapi makhluk itu tuh nggak hilang kayak gitu, malahan semakin mendekati saya, dan akhirnya tuh saya tuh digeret-geret sama makhluk itu. Saya tuh minta tolong, tolong kayak gitu kan. Tapi kok nggak ada yang ngedenger kayak gitu. Saya tuh tangannya ditarik-tarik sama makhluk itu, dan saya itu kayak orang nggak sadar gitu kan. Tiba-tiba tuh saya dibawa ke alam yang nggak aku pernah lihat kayak gitu. Di situ kan ada gua yang besar ya, dan saya itu dimasukin ke dalam gua itu, dan di situ tuh yang nggak aku sangka tuh di dalamnya tuh ada istana yang sangat besar yang sedang dibangun, dan di situ tuh banyak banget orang yang sedang bekerja di situ. Dan anehnya yang pada kerja di situ itu kakinya itu di itu loh, diikat sama rantai gitu sih. Udah kayak gitu banyak banget, terus ada penjaganya, udah kayak gitu di sekelilingnya itu panas, adanya tuh api semua kayak gitu loh. Dan akhirnya saya itu punya pikiran, apa mungkin ini adalah tempat para pesugihan kayak gitu kan, para tumbal-tumbal pesugihan kayak gitu kan. Dan sudah itu di situ saya tuh melihat orang-orang itu disuruh kerja, ada yang bawa air panas, ada yang bawa batu besar-besar banget, pokoknya macem-macem lah kayak gitu Mas. Saya aja sampai takut banget, ya Allah kenapa saya ada di sini kayak gitu kan. Saya kan nggak tahu apa-apa, kenapa saya dimasukin ke dalam alam kayak gini kayak gitu kan. Udah gitu saya kan noleh ke belakang, dan ternyata di pintu gua itu tuh ada bos saya, ada pak bos saya kayak gitu, ada bapak di situ yang sedang berdiri. Terus dia tuh bilang kayak gini ke saya, Mbak kamu kerja aja di sini kayak gitu kan. Lah kan akunya takut, akhirnya aku nyamperin ke bapak, Pak aku nggak mau kerja di sini, aku takut, saya nggak mau, saya ingin pulang, saya mau pulang aja Pak, kan kayak gitu aku ngomongnya ke bapak. Terus bapaknya tuh kayak gini, enggak, pokoknya kamu harus kerja di sini kayak orang-orang itu kayak gitu. Aku tuh sampai berlutut sama bapak, saya ikut pulang nih, saya pengen ikut pulang aja, saya nggak mau di tempat ini kayak gitu kan. Tapi bapak tuh nggak mau kayak gitu. Udah kayak gitu saya itu dilempar tuh kan, dijorokin ke depan. Nah, akhirnya kan saya kan nggak bisa lagi megangin kaki bapak. Udah kayak gitu saya berdiri lagi, saya nengok ke belakang, bapaknya udah nggak ada tuh, Pak Bos tuh nggak ada, udah nggak ada di depan pintu gua. Saya juga nggak tahu pulangnya itu kemana, terusan jalannya itu kemana, saya nggak tahu tuh. Tiba-tiba itu bapak udah nggak di situ kayak gitu kan. Akhirnya saya itu jalan terus
Di situ saya melihat orang-orang yang sedang bekerja itu sedang membangun istana yang sangat megah, tapi itu istananya itu nggak jadi gitu. Yang ngerinya lagi tuh mas, kan ada tuh orang yang sedang bawa air panas, terus jalannya kan ya berhubung kakinya diikat sama rantai kan susah tuh jalannya, kayak gitulah pokoknya kasihan banget. Terus dia kan berdiri ngeliatin temennya yang lagi bekerja. Terus penjaganya itu loh, itu nyambukin ke orang yang sedang berdiri itu kayak gitu kan, sampai dia itu nangis-nangis kesakitan tuh. Yang nyambukin itu nggak peduli. Dan yang parahnya lagi tuh mas, yang nyambukin itu tuh dia itu telanjang, nggak pakai apa-apa, dan mukanya tuh rata, nggak ada hidung, nggak ada, pokoknya rata lah, nggak kayak manusia kayak gitu. Dan akhirnya saya punya pikiran, ya Allah mungkin itu salah satu penjaga gym di sini kayak gitu kan. Mungkin ini yang dinamakan pelaku pesugihan kayak gitu. Di situ tuh banyak banget mas, orang-orangnya tuh banyak banget yang kerja. Saya aja tuh sampai hatinya tuh pengen nangis. Saya tuh bingung di situ, pengen pulang tapi bingung pulangnya tuh kemana kayak gitu kan. Udah kayak gitu, dan yang bikin saya kagetnya lagi mas, saya tuh melihat Mas Putra itu anaknya bos saya itu yang meninggal, yang udah nggak ada gitu kan. Mas Putra itu lagi berjalan sama sambil membawa batu yang besar. Terus Mas Putra itu melihat saya mas, terus dia tiba-tiba batunya digeletakin terus nyamperin ke saya. Mbak, kenapa Mbak di sini kayak gitu kan ke saya. Terus saya ngomong, nggak tahu Den, saya kenapa ada di sini. Saya tadi itu disuruh Bapak disuruh kerja di sini kayak gitu kan. Tapi saya nggak mau, saya pengen pulang aja. Terus kata Mas Putra itu gini, udah Mbak pulang aja, Mbak jangan di sini bukan tempat Mbak kayak gitu kan. Akhirnya iya Den, saya pengen pulang, tapi pulangnya kemana, jalannya itu kemana arahnya, saya nggak tahu kayak gitu. Terus akhirnya Mas Putra itu ngomong, ya udah kalau gitu Mbak ikut sama saya aja, ngikutin saya, nanti Mbak pulang ke rumah. Udah kayak gitu saya ngikut tuh, Mas Putra di depan, saya di belakang. Terus saya diajak ke lorong, tuh lorong yang pokoknya dalam banget lah, pokoknya panjang gitu kan. Akhirnya saya jalan terus mengikuti Mas Putra. Terus udah kayak gitu Mas Putra bilang gini, Mbak jalan aja terus, tapi jangan, kalau belum nyampe di perbatasan, Mbaknya jangan nengok ke belakang kayak gitu. Mas Putranya tuh bilang kayak gitu ke saya. Udah saya, Dan terima kasih karena udah nganterin saya. Dan akhirnya kan saya sendiri tuh ke lorong itu, dan nyampelah di perbatasan, saya nengok ke belakang kayak gitu kan. Dan saya pikir Mas Putra tuh masih di situ, ternyata udah nggak ada kayak gitu. Udah kayak gitu di depan saya itu adanya itu hutan, di situ hutan yang lebat banget ya kan. Udah kayak gitu saya tuh jalan terus, saya nyari-nyari jalan yang arah pulang kayak gitu kan. Di situ tuh nggak ada orang, nggak ada apa-apa, adanya cuman pohon yang besar-besar kayak gitu. Udah kayak gitu tiba-tiba kaki saya itu udah sakit banget. Terus saya itu udah pikirannya udah pokoknya ya Allah, saya udah pasrah kayak gitu kan. Dan tiba-tiba itu ada cahaya yang terbang di atas pepohonan, itu cahaya putih mas. Dia itu nabrak saya kayak gitu kan. Sudah nabrak saya, akhirnya saya itu terbangun, saya buka mata, terus tiba-tiba saya itu udah ada di rumah sakit kayak gitu mas. Di situ udah ada keluarga saya, udah ada ibu saya, adik saya, kakak saya.
Terus bapak saya juga udah ada di situ. Mereka itu sedang nangis. Katanya saya itu udah 1 minggu nggak kebangun kayak gitu. Saya udah dibawa ke rumah sakit. Udah kayak gitu saya nggak tahu yang bawa saya ke rumah sakit itu siapa saya nggak tahu. Orang tiba-tiba saya udah ada di rumah sakit gitu kan Mas. Jadi sesudah kayak gitu akhirnya saya buka mata, saya sampai tanya sama ibu saya di mana kayak gitu kan sama ibu. Kata ibu, kamu itu ada di rumah sakit, kamu udah 1 minggu nggak bangun kayak gitu kan. Dan saya itu akhirnya cerita sama ibu saya kalau saya itu berada di tempat alam goib, berada di tempat alam pesugihan kayak gitu kan, tumbal pesugihan. Dan saya sangat bersyukur banget Mas kalau saya itu masih dikasih umur yang panjang dan masih dikasih kesempatan untuk hidup kembali kayak gitu kan. Mungkin kalau di situ nggak ada Mas Putra yang nganterin saya untuk pergi dari ruangan itu, ya mungkin saya udah nggak ada, udah dijadiin tumbal oleh bos saya kayak gitu kan. Akhirnya sampai sekarang aku tuh udah nggak kerja lagi jadi pembantu karena saya tuh udah mengalami trauma, udah mengalami trauma, takut banget, takut dijadiin tumbal lagi kayak gitu kan. Dan akhirnya saya udah nggak mau lagi kerja di Jakarta. Jadi begitu Mas. Jadi itulah kisah saya yang saya alami, dan semoga kalian semua yang menonton tidak pernah mengalami apa yang saya alami. Cukup saya saja yang mengalami, karena itu pengalaman yang sangat-sangat menakutkan. Jadi begitu Mas, kisah yang saya alami. Maya nih, waktu itu di tahun 2017 mau ke 2018, uang segitu cukup banyak kan Mang. Pesugihan Nyai Roro Kembang Sore. Ritualnya tuh berhubungan sama laki-laki yang kita gak kenal sama sekali. Sudah berhasil Nduk. Ini hadiahnya. Ngasih ke aku 1 kantong koin emas. Satu sisi senang karena punya banyak uang, ekonomi stabil lagi. Satu sisi aku juga kayak kehilangan gitu, sedih, hancur ya karena janin aku hilang. Aku sambil lihat kantong plastik tuh kayak, duh, maafin mama ya nak, maaf mamanya harus sambil jalan pintas. Depresi pasti, tapi satu sisi juga aku senang karena ekonomi aku stabil lagi gitu. Uang dibawa ya? Uang dibawa. Dan mama tahu di ransel. Di ransel. Mama taunya itu baju, pure baju. Karena kan aku selain bawa ransel bawa tote bag juga. Gitu. Jadi di ransel aku tuh isinya uang sama janin aku. Boleh. Sebenarnya rasanya lebih ke kaget ya. Kaget sama bingung. Kalau biasanya kita kan harus kerja keras untuk mendapatkan uang yang banyak. Untuk kali ini kita melakukan pesugihan, itu dapat uangnya instan dan banyak banget. Kita nggak perlu ngapa-ngapain, tapi harus melakukan tindakan yang cukup ekstrim. Itu sebenarnya lebih ke bingung ngabisinnya. Bingung ngabisin ya? Bingung ngabisinnya. Kayak nggak ada artinya gitu ya? Iya. Uang 100, 500 tuh kayak ya buat kita receh gitu. Ibaratnya bandingan 100.000 itu sejuta gitu ya? Iya. Jadi sejuta tuh kayak 100.000 gitu ya? Iya begitu. Gampang banget ya? Gampang buangnya karena kita dapetinnya kan instan. Oke sobat, jadi dari kisah itu kita bisa ambil kesimpulan ya. Jangan diikutin maksudnya begitu ya. Baik, siapkan cemilannya, rokoknya untuk menyaksikan kisah dari Teh Tata. Malam mencekam. Semakin malam semakin mencekam. Ini dia Teh Tata.
Jadi waktu itu kejadiannya tahun 2017, Mang. Waktu itu saya lagi ada di puncak kesuksesan untuk MC off air dan juga MC wedding juga, siaran radio juga di salah satu radio terkenal di Bandung. Di puncak kesuksesan saya itu saya ketemu sama laki-laki. Ketemu sama laki-laki yang bisa memperlakukan saya dengan sangat baik waktu itu. Akhirnya saya pacaran sama cowok itu, dan ini sebelumnya disclaimer ya Mang ya. Nama tempat, nama orang itu sudah saya samarkan karena berhubungan dengan privasi mereka gitu. Nah lanjut, saya tuh pacaran sama orang ini nih. Awalnya dia ngakunya masih bujangan. 3 bulan berpacaran itu kita ya lagi butterfly era kalau kata anak sekarang. Lagi cinta-cintanya gitu. Terus ternyata ada teman saya yang bilang nih Mang, "Tak, ini orang udah punya istri loh ternyata." Karena saya tipikal orang yang tidak mudah percaya omongan orang, saya nggak hirauin itu gitu loh Mang. Kayak oh iya, cuman gitu doang respon saya tuh. Terus udah gitu, selang 2 bulan setelah teman saya ngomong, istrinya datang ke kontrakan saya. Karena saya waktu itu sama si cowok ini nih, sebut aja namanya Agung ya. Nah sama si Agung ini nih saya tinggal bareng sama Agung. Ternyata istrinya datang itu untuk cari si Agung. Istrinya datang, awalnya tanya baik-baik sama saya. Nama istrinya tuh sebut aja Melati lah. Kata si Melati, "Kamu tahu nggak si Agung udah punya istri?" "Enggak teh, karena Agung bilang masih bujangan tuh dan belum punya istri, belum punya anak." "Kamu tuh tolol ya, kamu tuh bodoh, kamu mau aja dikibulin sama si Agung," katanya. "Kamu tuh secara tidak langsung pelakor." "Saya pelakor teh?" "Enggak dong, nggak bisa disebut pelakor karena kan saya tidak tahu kalau misalkan Agung nih punya istri, punya anak gitu." "Ah emang dasar kamunya aja weh," katanya, "tiga pelacur, murahan kamu teh," gitu bilangnya. Terus udah gitu datanglah si Agung nih. Ternyata Agung nggak tahu juga kalau istrinya teh datang gitu. Agung datang ke kosan gitu karena dia kan habis dari luar gitu kan. Terus dia kaget juga, dari situ cekcok lah kita bertiga, tapi aku lebih banyak nyimak gitu. Sempat hampir anarkis juga istrinya. Tapi saya lebih ke jangan main fisik ya. Saya bisa mainan hukum kalau kamu mainan fisik. Tuh, saya ancam kayak gitu, terus si Melatinya teh kayak, "Saya juga bisa laporin kamu karena kamu itu pelakor." Tuh. Ya udah, terus maunya gimana tuh? Sampai jambak-jambakan gitu. Hampir. Dan saya juga hampir mukul dia gitu. Terus akhirnya ketemu jalan tengah. Udah sok gini aja weh, ngobrol bertiga, nggak usah pakai emosi. Udah kalau pakai emosi mah nggak akan benar. Udah gitu ngobrol bertiga, akhirnya ketemu jalan tengahnya. Ya udah, Agung silakan pulang sama istrinya. Saya mau ngelanjutin hidup saya. Nah udah gitu selang 3 hari saya teh agak curiga karena telat head. Waktu itu telat head, kok aku belum head ya, harusnya tanggal sekian. Karena kan aku emang perhatiin banget gitu. Itu pacaran berapa tahun?
Itu nggak sampai tahunan Mang, itu baru 5-6 bulan. Oh, ekspres ya? Iya. Terus udah gitu saya ingat saya belum head, akhirnya saya beli test pack. Itu tuh setelah Agung pergi, setelah Agung memutuskan untuk yaudah kita udahan sampai sini gitu. Akhirnya saya cek, ternyata saya positif hamil waktu itu. Di situ saya udah depresi, udah stres banget karena pressure kerjaan juga, ditambah saya ternyata hamil gitu. Saya bingung harus kayak gimana waktu itu. Akhirnya saya cerita ke saudara saya yang di Tulungagung. Sebut aja namanya Mas Gilang. Cerita sama Mas Gilang, Mas, aku mau cerita waktu itu. Cerita gimana, Nduk? Ciri khas orang Jawa panggil anak perempuan kan itu ya. Cerita apa, Nduk? Akhirnya saya ceritalah dari A sampai Z. Terus Mas Gilang bilang, ya udah Nduk, kamu sabar dulu ya. Ya Mas, nanti kalau misalkan memang aku sudah tidak kuat di sini, aku mau pulang ke Tulungagung, ke rumah Bude. Aku bilang gitu. Ya udah Nduk, sabar dulu. Ya Mas, aku bilang itu. Nah, seminggu setelah cerita sama Mas Gilang, aku akhirnya diberhentiin sama radio. Karena ternyata ada omongan yang kurang baik dari si Agung ini ke teman-teman di radio. Bahkan sampai ke owner. Tembus ke owner, akhirnya owner, manajemen memutuskan untuk memberhentikan. Tuh. Dan job-job off air juga pelan-pelan makin hilang gitu. Selang sebulan makin stres dong, udah lagi hamil kan. Lagi hamil, job gak ada, kerjaan juga gak ada. Akhirnya aku mutusin buat pulang ke Tulungagung gitu. Aku bilang ke Mas Gilang, aku telepon, Mas aku mau pulang ya. Iya Nduk, kenapa? Apa makin runyam masalahnya atau makin ribet? Iya Mas, akhirnya aku cerita kalau misalkan aku jobnya udah mulai nggak ada, terus kayak diberhentiin juga dari radio. Ya udah Nduk, kamu pulang. Kapan kamu mau pulang? Sekarang atau lusa? Besok paling Mas, aku bilang gitu kan. Setelah aku pesen tiket, besoknya aku berangkat ke Tulungagung. Akhirnya ketemu sama Mas Gilang di stasiun, dijemput sampai ke rumah Bude. Aku istirahat sebentar, malamnya aku cerita di teras sama Mas Gilang. Mas Gilang tanya gimana sih Nduk kronologinya. Akhirnya aku ceritain, ya aku tuh ketemu sama cowok bla 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 gitu. Terus akhirnya ternyata si cowok ini ngehasut orang-orang radio, bilang kalau misalkan aku tuh cewek nggak bener apa segala macam, ngerebut saya katanya dari istri saya, ngerayu saya, bilang kayak gitu. Takutnya bikin nama radio jelek apa segala macam, kan nggak baik juga buat radio. Terus akhirnya diberhentiin lah dari situ. Karena dia kenal juga sama teman-teman IO, teman-teman wedding, dia juga ngehasut mereka, dan akhirnya ya udah nggak ada sama sekali. Dan pernah sampai titik di 0 rupiah waktu itu. Aku cerita ke Mas Gilang kayak gitu. Terus Mas Gilang tanya, terus kamu maunya gimana Nduk? Udah ada kejadian kayak gini ditambah kamu hamil, mamahmu tahu nggak? Katanya, enggak Mas. Aku bingung mau cerita ke mama kayak gimana. Aku kesini juga nggak cerita ke mama. Aku nggak cerita aku nggak ada kerjaan, aku nggak ada uang. Terus kata Mas Gilang,
kamu maunya kayak gimana? Aku mau kaya lagi mas, karena aku juga tulang punggung keluarga. Ya udah, nanti mas cari jalan keluarnya. Aku di Tulungagung tuh cukup lama, hampir 2 minggu. 2 minggu yang benar-benar niatnya buat tenangin pikiran, cari solusi juga kan. Terus akhirnya selang 3 hari aku cerita sama Mas Gilang bilang, ada jalan keluarnya. Kamu siap nggak jalanin prosesnya dan siap nggak terima resikonya? Siap mas, emang apa? Ada pesugihan. Pesugihan, aku bilang, pesugihan apa? Pesugihan Nyai Roro Kembang Sore. Kamu harus jalanin beberapa ritual. Nanti kita konsultasi dulu ya ke kuncennya. Oke mas? Langsung tertarik ya? Iya. Nggak pakai mikir gitu, langsung tertarik aja gitu? Enggak, karena memang aku pikirannya harus ngecover keluarga. Ngecover keluarga dari mulai mama, adik-adik gitu. Aku pikirannya kayak ya udah, oke, nggak apa-apa. Apapun aku terima asal kehidupan mereka baik-baik aja gitu. Jadi akhirnya aku ambil resiko apapun itu asal nggak ngambil keluarga aku, gak apa-apa. Kalau impactnya ke diri aku sendiri aku nggak masalah, asal jangan ke keluarga aku. Akhirnya Mas Gilang, ya udah besok sore jam 5 kita konsul ke Kuncen Gunung Bolo Tulungagung. Kita konsul, kita datang dulu, sowan, terus kata Kuncen itu, ya udah Mbak, hari Kamis malam Jumat kita ngelakuin ritual. Nanti Mbak siapin aja. Nanti ada dukunnya. Nanti ada orang pinternya buat ngarahin Mbak gimana prosesnya. Ya udah Pak, nggak apa-apa, aku bilang itu. Akhirnya diarahin sama kuncennya ini untuk ke rumahnya si Mbah. Sebut aja Mbah Bejo namanya. Nah, udah ke Mbah Bejo ini, Mbah Bejo bilang, "Dek, siap ya resikonya?" "Ya Mbah. Ini persyaratannya kamu harus nyiapin beberapa sesajen. Itu sekul wangi dan sekul anget." Waktu itu sekul wangi itu kayak wewangian gitu loh Mang. Wewangian, dupa, apa segala macam kembang. Terus kayak sekul anget kayak bakakak, nasi, kayak gitu-gitu. Udah siapin itu, si mbahnya, aku ngasih ke mbahnya. "Nih Mbah buat sajennya," aku bilang. Berapa itu nilainya? Itu sekitar 350-an. Dan mbahnya juga nyiapin apa ya, kayak kain tapih gitu. Kain tapih. Dan ritualnya pun di rumah Simbah. Itu ritualnya tuh berhubungan sama laki-laki yang kita nggak kenal sama sekali. Bahkan namanya sekalipun kita nggak kenal, nggak tahu namanya. Jadi si laki-laki yang ngelakuin ritual sama aku ini sama-sama pengen ngelakuin pesugihan. Oh, jadi ada pasien lain maksudnya? Iya. Masuknya bareng? Bareng. Jadi si Mbah ini ternyata banyak banget pasiennya yang pengen ngelakuin ritual itu. Oh, berpasangan? Iya. Harus berhubungan? Harus berhubungan sama lawan jenis yang kita nggak tahu siapa itu. Bahkan namanya sekalipun kita nggak tahu. Akhirnya kita ngelakuin ritual itu di depan Simbah sambil mbahnya baca-baca mantra segala macam kayak gitu. Gak lama ada kayak suara
gamelan Jawa. Ada suara gamelan Jawa. Terus simbahnya bilang nanti ngelakuin ritualnya di depan nyai juga ya. Jadi si nyainya nih harus ngeliat juga gitu. Harus ngeliat juga karena kalau misalkan lolos berhasil ya udah kamu dapat hadiahnya gitu. Udah gitu habis ritual baca mantra, suara gamelan, nyainya datang. Awalnya di jendela tuh kayak ada siluet ular. Siluet ular kayak kalau digambarin kayak yang di film zaman dulu, ularnya tuh gede. Ya, begitu. Hitam warnanya. Pas mau masuk tuh kayak ada kabut gitu loh, Mang. Kayak apa ya? Kayak asap bau bakaran gitu. Itu masuk terus berubah wujudnya jadi nyai. Jadi pakai kemben, terus ada aksen gold di sininya. Pakai selendangnya juga emas, tapi bawahnya hijau terang. Di sininya ada gelang 2. Terus di jidatnya tuh ada permata kayak warna merah di jidat sininya. Terus ada kayak mahkota juga, dia pakai mahkota. Kayak film-film kolosal zaman dulu gitu. Tapi ininya manusia biasa ya? Manusia, udah berbentuk manusia, pure cantik, putih gitu. Si nyainya sempat ada ngomong juga waktu itu. Kalau bahasa kitanya mah sok jalan gitu, sok lakuin gitu. Kalau bahasa kitanya. Terus udah akhirnya kita ngelakuin ritual sama laki-laki itu, berhubungan badan di depan simbah bejo sama nyainya. Jadi bukan cuman kita berdua hubungan terus kayak udah kelar gitu, enggak. Jadi ada nyainya. Jadi si nyainya tuh apa ya, berdiri tapi di sampingnya kayak ada dayang-dayang gitu. Itu harus sampai klimaks? Enggak juga, asal udah laki-lakinya klimaks udah kelar. Udah selesai ngelakuin ritualnya, si nyainya ini bilang, sudah berhasil Nduk, ini hadiahnya. Ngasih ke aku 1 kantong koin emas yang zaman dulu yang ada serutannya, Mang. Tahu kan yang ada seret gitu, bisa dibuka gitu. Terus kepingan semua ya? Kepingan itu kalau dihitung hampir 20-50-an lah. Pokoknya banyak, segenggam gitu. Terus udah gitu si nyai itu nggak ngasih cuman ke aku, tapi ke laki-lakinya juga, sambil bilang nih hadiahmu gitu, dengan logat Jawanya. Udah gitu aku ya bersih-bersih lah istilahnya, bersih-bersih. Udah gitu beresin semuanya. Mbah Bejo ini bilang, Dok, sudah berhasil ya, sehabis dari sini kamu langsung pulang kembali ke asalmu. Jangan mampir kemanapun sebelum kaki kamu sampai di tujuan. Jangan sampai kakimu nempel di tempat lain. Jadi kayak misal kita naik kereta, ya udah jangan, kalau transit jangan turun kitanya sebelum nyampe tempat tujuan. Dan akhirnya aku mutusin buat pulang ke Cirebon. Aku pulang ke rumah orang tua. Karena kalau untuk pulang ke Bandung itu rumah temen aku gitu. Jadi aku tuh numpang, Mang. Karena udah drop gak ada
uang sama sekali buat bayar kontrakan sekalipun nggak ada gitu. Jadi akhirnya ada temen aku yang baik hati nyiapin tempat buat aku. Udah kamu tinggal di sini dulu aja sementara. Temen aku bilang gitu. Iya, aku bilang. Aku pulang ke Cirebon, pulang ke rumah mama. Mama tanya, tumben teh pulangnya dadakan. Iya mah, mumpung lagi nggak ada kerjaan. Tapi nanti lusa teteh ada kerjaan lagi di Bandung. Jadi pengen nyempetin dulu pulang, aku bilang gitu. Oh ya udah, sok istirahat, bebersih katanya. Terus setelah dari Tulungagung langsung ke Cirebon, pulang istirahat, bebersih. Nah aku taruh koin emasnya ini di lemari, Mang. Di lemari, terus aku mandi, bebersih segala macem. Sambil aku bebersih itu dibawain kayak botol air dari Mbah Bejo ini. Jadi Nindo bawa katanya buat bebersih di rumah. Ya udah, makasih Mbah, aku bilang gitu. Terus nanti aja ke mbahnya kalau sudah ada hasilnya, itu bilangnya. Sudah gitu, aku bebersih apa segala macam. Oh iya, aku lupa jelasin juga waktu itu persyaratan dari si mbahnya itu nanti tukeran sama janin. Tukeran sama janin. Jadi setiap aku punya anak itu bisa keguguran. Disetujui sama teteh? Iya, karena kan aku pikirnya ya udah nggak ada cara lain. Demi baliknya stabil ekonomi, ya udah deh nggak apa-apa. Akhirnya pas di rumah aku mandi, itu janin tuh keluar. Janin tuh keluar. Blooding gitu, berdarah maksudnya? Iya, kayak keguguran? Iya, kayak keguguran aja, kayak kita lagi mandi tiba-tiba kayak brel gitu aja. Dan gak ada ngerasa sakit atau apa, emang pure kayak orang head aja gitu rasanya. Tapi belum berbentukan ya? Itu waktu itu udah, karena memasuki 3 bulan. Otomatis kan sudah bernyawa ya. Jadi bentuknya tuh masih kecil banget, masih segede baso. Itu bro. Berikut darah banyak. Darah banyak. Terus akhirnya kan aku bilang ke mama, mah minta tolong beliin pembalut. Kamu head teh? Iya. Bilang gitu kan. Ini dibeliin lah pembalut sama mama. Aku teh nunggu di kamar mandi tuh sambil darah keluar weh. Emang rada lemes gitu karena ya orang keguguran kan darahnya banyak ya emang ya. Terus itu embrionya tuh janinnya dibuang kemana? Aku plastikin. Pertama aku bungkus dulu pakai kaos aku yang warna putih. Terus aku masukin ke kantong plastik warna hitam. Dibuang kemana? Enggak dibuang. Aku bawa ke Bandung. Sudah gitu aku bawa bersih apa segala macam. Aku kelar mandi, buka lemari karena niatnya mau ambil baju kan. Dan ternyata si koin emasnya ini berubah jadi uang. Bukan uang gepokan tapi masih selembaran. Di lemari tuh. Acak-acakan? Acak-acakan. Aku buka pintu lemari tuh uangnya jatuh. Uangnya pada jatuh. Banyak ya? Banyak. Nah itu kan udah berantakan nih di bawah nih. Aku tuh sambil ngitung tuh ada kayaknya 1,5 M. 100 ribuan? 100.000, 50.000 campur. Kata aku, banyak banget, aku bilang. Uang dari mana? Apa koin emas yang itu? Aku penasaran dong, cari koin emasnya. Kok nggak ada kantongnya doang tapi koinnya nggak ada gitu. Oh ini kali.
perwujudan aslinya gitu, ditukar ke uang. Oh oke. Jadi bertepatan sama janin hilang, koinnya jadi uang. Duh, ngabisinnya gimana nih, bingung gitu. Jadi dari situ tuh bingung. Dari situ aku beresin uangnya, udah kelar beresin uang, aku tuh kayak sambil mikir plan ke depannya gimana ya gitu. Mau ngapain ya di sini. Aku ngelamun di kasur tuh sambil uang ada di depan. Buat apa ya, beli rumah, beli mobil, beli motor. Beberapa ditabungin, kita beli emas apa segala macam. Udah pokoknya keplan banget lah di otak. Besok deh aku pulang ke Bandung, kita shopping deh gitu, nikmatin kali ya. Kepikir gitu kan, nikmatin aja kali ya, gak usah pusing-pusing kita besok mau makan apa, kita besok cari kerjaan gimana gitu. 1,M lumayan nih. Waktu itu di tahun 2017 mau ke 2018, uang segitu cukup banyak kan, Mang. Satu sisi senang karena punya banyak uang, ekonomi stabil lagi. Satu sisi aku juga kayak kehilangan gitu, sedih, hancur ya karena janin aku hilang. Meskipun posisinya waktu itu aku belum menikah, tapi kayak aku sambil lihat kantong plastik tuh kayak, duh, maafin mama ya nak. Maaf, mamanya harus ambil jalan pintas. Buat nenek, buat tante sama om. Maafin mama ya nak, aku bilang waktu itu. Kayak, wah anak aku gitu. Anak pertama aku harus nggak ada. Sakit mah sakit, hancur, depresi pasti. Tapi satu sisi juga aku senang karena ekonomi aku stabil lagi gitu. Akhirnya aku bisa nafkahin keluarga aku tanpa harus aku pusing nyari kemana gitu. Ya dari situ aku mutusin buat besok pulang deh ke Bandung. Aku pulang deh besok ke Bandung. Akhirnya pagi-pagi aku siap-siap buat pulang ke Bandung. Buat pulang ke Bandung, mama nanya, Teteh mau kemana? Katanya. Teteh mau pulang mah ke Bandung dadakan, ada nge-backup temen MC itu. Oh ya udah teh katanya. Hati-hati, sing hati-hati di jalan. Uang dibawa ya? Uang dibawa. Dan mama tahu Di ransel. Di ransel. Mama taunya itu baju, pure baju. Karena kan aku selain bawa ransel bawa tote bag juga. Gitu. Jadi di ransel aku tuh isinya uang sama janin aku. Sedangkan yang tote bag itu, yang di jinjing itu pure baju. Mama pikirnya itu dua-duanya tuh full baju. Tumben teh bawa bajunya banyak banget. Iya, yang di sananya baju pada di laundry. Aku bilang gitu. Ya udah, terus hati-hati. Ya. Jadi aku langsung pesen tiket on the spot di stasiunnya langsung. Aku perasaannya masih campur aduk tuh, Mang. Aduh, gimana ya? Gitu. Tapi ya udahlah, hidup kan harus terus jalan ya, Mang. Meskipun kitanya lagi kondisi hancur sekalipun kan gak mungkin kita nyerah gitu aja. Terus ya udah akhirnya berangkat di kereta. Di kereta tuh aku sambil mikir ini plannya gimana ya gitu. Terus akhirnya pikir sambil di jalan. Aku sambil telepon temen aku, namanya si Caca. Ca di mana? Di rumah. Kenapa tak? Katanya. Minta tolong nanti jemput di stasiun bisa nggak? Oh bisa tak? Katanya. Ya udah nanti kalau itu jemput ya. Ini udah mau nyampe kata aku teh. Iya. Terus sudah sampai stasiun ketemu sama si
Caca langsung ngomong sama si Caca teh, Ca, anterlah katanya. Kemana? Beli rumah. Beli rumah? Emang maneh ada uang? Ada. Dari mana? Nah, tiba-tiba kamu ada uang. Aku nggak cerita ke teman aku kalau aku ngelakuin pesugihan gitu. Meskipun teman dekat, kayaknya enggak deh kalau buat cerita hal yang kayak gini kan. Takutnya nyampe kemana-mana gitu. Ya, akhirnya aku bilang ke Caca alasan, ya mama abis jual sawah sama rumah. Oh ya udah atuh. Mau cari rumah di mana? Di Dago aja weh. Udah nyaman di Dago, kan aku bilang gitu. Ya udah, Dagonya mau sebelah mana? Di Dago apa di Sekeloa ya, kata teh. Kan aku udah lama di Sekeloa. Ya udah, gimana enaknya kamu? Yaudah deh di Sekeloa aja, kata aku teh. Akhirnya carilah rumah di Sekeloa. Dapet. Harganya 500. Langsung cash itu. Terus si Caca nanya, nah gini uang banyak kamu di cashin, kenapa nggak transfer aja? Ya mamahnya juga ngasihnya cash. Ya udah weh, jadi cash aja. Oh ya udah. Abis ini mau kemana tak, katanya. Kemana ya, bingung, beli mobil aja kali ya. Kaget dong, tambah kaget si Caca teh. Masih banyak sisanya ya? Masih banyak banget. Itu si Caca teh makin bingung. Kamu uang total berapa? Ada 1,5. Kaget dong si Caca. Mobil yang kumaha cina? Yang gimana weh yang enak yang dipakainya? Jadi waktu itu putusin buat beli mobil yang layak pakai gitu, tapi masih bagus, second. Harganya 200. Jadi total aku hari itu udah ngeluarin 700. Waktu itu aku beli mobil Yaris lama. Keluarlah 200-an gitu. Karena aku minta langsung dipakein kaca film, terus peredam juga. Ya habislah 200 gitu. Sudah gitu aku sama Caca ngomong gini, Cak, ini kan rumah kosong, orang belanja parabot yuk. Akhirnya kita ke mall, bukan yang biasanya kita ke pasar beli parabot gitu atau ke toko furniture. Kita belanja furniturnya, perabotnya ke mall gitu. Kaget dong Caca. Mana cina royal ting, cina belanja perabot juga ke mall gitu. Bisi abis uangnya. Nggak apa-apa, nanti mah rezeki ada lagi. Aku bilang gitu. Terus ya udah hayu. Akhirnya kita shopping ke mall. Waktu itu karena waktunya masih siang lah, masih terang gitu, sekitar jam 3 jam 4 sorean waktu itu. Akhirnya kita ke mall, shopping perabot, terus kayak bahan-bahan makanan apa juga kita ambil gitu. Waktu itu, hari itu juga aku udah habis 1M. Karena belanja ini itu gitu kan, gak kerasa kalau perabot atau furniture gitu kan agak pricey ya. Terus sudah gitu kita balik ke rumah baru aku gitu. Terus Cacatnya bilang, ini siapa yang mau beresin? Katanya. Udah weh, asal gelar kasur aja dulu weh. Beberes mah nanti gampang besok lagi. Aku bilang gitu. Oke, ya udah. Katanya. Akhirnya si Cacatnya nginep ya jadi di rumah aku. Sambil ngobrol apa beberes yang kecil-kecil dulu. Sambil nanya Caca teh, kamu ini beneran jual rumah sama tanah di Cirebon? Iya, aku bilang. Asa banyak banget. Tidak gimana, ada yang jual mama, udah lama. Udah lama mau ngejual rumah sama tanah. Katanya. Jadi
baru kemarin laku, makanya kenapa aku pulang, aku bilang gitu kan. Oh iya tuh katanya. Udah gitu besoknya aku minta tolong orang yang biasa aku minta tolong buat bersih-bersih, Mbak. Mbak minta tolong bersihin rumah, rapihin karena aku baru beli perabot, aku bilang gitu. Oh ya udah teh katanya, nanti ke rumah karena emang kan lokasinya agak jauh juga kan ke tempat aku teh. Udah gitu aku ngasih tahu ke Mbak nanti kalau misalnya udah selesai kabarin aku. Oh iya teh, aku mau keluar dulu Mbak. Iya teh katanya. Terus udah gitu aku keluar sama si Caca, minta antar si Caca, minta temenin buat ke radio yang lama. Buat ke radio yang lama buat klarifikasi. Tempat kerja maksudnya? Iya, tempat kerja aku sebelumnya buat klarifikasi soal gosip-gosip itu gitu kan. Gini loh cerita yang sebenarnya aku ceritain kan dari awal. Nah setelah itu orang-orang radio teh kayak masa sih tak katanya. Ya udah deh, AA kenal sama aku teh udah berapa lama kata teh. Masa lebih percaya orang baru daripada orang lama?
Tukang dhisik aku. Aku kok kene bulan. Aku kok kene bulan. Jadi panggil mana? Ya Mas Tajran. Nanti lo kasih wis bukti. Berapa dong Mas? Banyak kan? Potong lagi. Ya. Kok mainkan tak jam? Oh, iya. Ini kok tutup? Niki pirang-pirang dina kaya asar-asar ngoten. Bakul.
sapi ini oh tuh pedes ini kan sing ayamnya kali 10 pedes Zaman apa? Aku udah saya. ada oke